Shalom. Shalom. Yang di rumah, shalom. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa di bulan yang baru, bulan Juli, kita mengadakan kembali ibadah istimewa secara online. Mari sebelum beribadah, kita pastikan dulu bahwa setiap anggota keluarga kita bersama-sama. Bisa kita ajak, jangan ada yang di belakang, lagi masak atau apa, mari kita siapkan waktu kita untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saudara, untuk kita bisa bersama-sama bangkit berdiri. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini beserta seluruh anggota keluarga kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tidak memandang masalah kami yang boleh ada setiap waktu. Tetapi kami memandang Yesus Kristus yang perkasa, yang selalu beserta dengan kami. Dan kami mau menghargai Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Untuk kami bisa beribadah pada pagi hari ini dalam ibadah istimewa. Mari Tuhan, Kau melawat setiap anggota keluarga kami. Kami mau ajak bersama-sama menundukkan diri di hadapan Tuhan, bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami percaya saat Engkau hadir tengah-tengah kami, sesuatu pasti terjadi. Ada kelepasan, ada kebebasan. Dan bebaskan roh kami untuk kami menyembah Tuhan. Bebaskan roh kami untuk memuji nama Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan keluarga kami menjadi keluarga yang penyembah. Karena itu Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama memuji menyembah Engkau. Dan saat disampaikan kebenaran firman-Mu, maka kebenaran firman-Mu itu akan menolong setiap kami, menuntun setiap kami. Langkah-langkah apa yang harus kami lakukan menghadapi situasi terkini. Kami percaya kuasa Roh-Mu akan menguatkan setiap kami. Maka Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersama-sama akan beribadah dan menundukkan diri kepada Tuhan. Dan kami mau menyatakan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya, yang memelihara dengan setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah istimewa yang disertai dengan perjamuan kudus yang dilaksanakan secara online pada pagi hari ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Mari yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Silakan duduk dan saya serahkan untuk WL Singer dan tim. Haleluya. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan, shalom GGP Immanuel. Dimanapun saudara berada, saya percaya berkat dan kasih karunia Tuhan selalu baru setiap hari. Di bulan yang baru ini, di bulan Juli, biar mesbah ucapan syukur kita tetap mengalir. Tetap buat Tuhan kita, Allah yang begitu perkasa, kota benteng kita, pertahanan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biar saat ini keluarga demi keluarga boleh duduk diam, boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Tuhan yang besar. Tuhan boleh hadir di dalam setiap ibadah, di tiap-tiap keluarga, memulihkan, menjaga, memberikan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji-Mu ya Allah. We worship you Jesus. Terima kasih Kau Allah yang begitu baik buat kami. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan begitu baik dalam hidup kami apapun keadaan kami ya Allah. Syukur bagi-Mu ya Allah. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Sembah bagi-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya.
Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi setiap kami. We worship You Jesus. Haleluya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Mari bawa pada Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari berikan penghormatan buat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami apapun keadaan kami Tuhan. Engkau berjalan di depan kami, Engkau menggendong kami. Terima kasih Tuhan. Syukur kami bagi-Mu ya Allah. Syukur bagi Allah yang begitu baik bagi kami. Sama-sama kita serukan haleluya.
Haleluya. Amin. Yuk tepuk tangan lagi sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Mari tetap memuji kebaikan Tuhan. Mari kita kecap dan tetap melihat bahwa Tuhan itu selalu baik. Amin. Haleluya. We bless you, Lord. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Ucapkan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Dari rumah saudara katakan syukurmu bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu selalu Yesus. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang selalu begitu baik buat kami. Tak berkesudahan kasih setiamu, perlindunganmu bagi setiap kami anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Saat ini kami mau memberi ya Tuhan. Biar kami boleh memberi dengan hati yang bersuka cita, dengan penuh ucapan syukur. Dan biar pemberian kami ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin.
Persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, di hari-hari terakhir ini saya pribadi melihat banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang menakutkan ya saudara. Di grup-grup, di media sosial atau dimanapun. Keluarga saya saat ini sedang bergumul juga karena adik kami masih isolasi. Dia terkena COVID. Takut iya, gugup juga iya. Tapi beberapa hari ke belakang ini, firman Tuhan selalu mengingatkan saya tentang Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Masalah boleh ada, penyakit boleh ada. Tapi saya dan keluarga saya tidak terkungkung dalam ketakutan. Karena Allah yang kita punya, Allah yang sudah menebus kita, gunung batu kita, tempat perlindungan kita, kota benteng kita, juru selamat kita, selalu ada untuk kita. Dia memeluk kita. Dia memberkati kita. Dia ada waktu kita memiliki masalah atau apapun dalam hidup kita. Saat ini, waktu kita bisa membaca, waktu kita bisa tahu tentang apa yang terjadi di luaran. Mari tetap saudara, punya waktu pribadi dengan Tuhan, menyembah Tuhan, menyatakan dengan mulut kita, Tuhan gunung batu, tempat perlindungan, kota benteng dan juru selamat kita. Itu selalu ada buat kita. Lebih dari kita mendengarkan apapun yang berada di luar, berita-berita yang menakutkan. Saat ini, kiranya kita boleh kembali duduk diam, menyembah Tuhan, berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Supaya kita dapat bertahan melewati masa-masa seperti ini. Dia perisai kita, kota benteng kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Amin Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu
hidupku. Mari setiap keluarga nyatakan ini bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Dari hatimu katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sembah bagimu Tuhan, Allah yang perkasa, terima kasih. Kami menyembah Engkau Tuhan. Allah yang baik. Engkaulah perisai dalam hidup Terima kami Tuhan. kasih. Kau Engkaulah Raja kekuatan kami. jiwa kami. Terima kasih Engkaulah Yesus. perlindungan bagi kami. Kami menyembah. Kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Haleluya. Raja perlindungan kami. Haleluya. Kau Allah yang begitu baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkaulah yang menjadi perisai dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami, yang senantiasa menopang di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau senantiasa hadir menemani hidup kami di setiap musim kehidupan yang kami jalani ini Tuhan. Untuk itulah kami naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Di minggu pertama pada hari ini Tuhan, di bulan yang baru, kembali kami datang kepada Tuhan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kami untuk kami dapat tiba di bulan yang baru ini dengan tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Untuk itulah Tuhan kami naikkan sembah syukur kami lewat pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah apa yang telah kami persembahkan itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena satu tujuan kami beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau dan kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Biar Roh Kudus jadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Supaya setiap benih penaburan firman Tuhan itu boleh berkembang, bertumbuh dan bahkan berbuah dalam kehidupan kami.
yang memberikan kekuatan, yang menjadi suluh pelita dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh menikmati kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Biar urapan-Mu dinyatakan atas kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap jemaat-Mu yang beribadah, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan memberkati dan melawat kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Semua yang siap untuk menikmati berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Mari saudara, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita. Dan kita baca di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Sekali lagi, Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan 52. Saya akan bacakan bagi saudara. Perikopnya berjudul Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya. Shalom, saudara-saudara semua, baik yang hadir di gereja ini, yang kita live rekaman, khususnya kepada semua jemaat yang beribadah di rumah. Shalom, haleluya. Saudara, tentunya kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh disampaikan oleh Tuhan di bulan yang baru, di bulan Juli ini. Ya, itu semua bukan karena kuat gagah kita, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Saudara, saat pagi hari ini saya boleh berdiri di mimbar ini, boleh melayani dalam ibadah perjamuan kudus, di mana kita tahu bahwa Bapak Gembala kita yang seharusnya melayani di minggu pertama, beliau masih dalam isolasi mandiri di rumah. Tetapi tahu nggak saudara, ada kabar gembira bagi kita semua sebagai jemaat GGP Immanuel Bogor. Kemarin hari Jumat, Bapak Gembala kita sudah melakukan tes swab PCR. Dan tahu hasilnya saudara? Ternyata hasilnya negatif. Wow, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat ya, bagi Bapak Gembala kita khususnya dan bagi kita semua. Ya, tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat-saat hari ini adalah saat-saat yang sangat-sangat menyulitkan, khususnya di tengah-tengah pandemi corona. Bukan semakin baik tetapi semakin memburuk saudara. Ya, kemarin saya baca kasus terpapar COVID-19 terdapat 25.830. Oh, ini rekor yang tertinggi di bangsa ini ya. Untuk itulah gereja menyampaikan pesan bagi setiap kita warga jemaat GGP Immanuel Bogor, marilah kita mengikuti protokol kesehatan, ya, apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, ya 3M, dan juga marilah kita juga menghindari kerumunan, ya, karena disitulah tempat terjadinya COVID-19 ini. Ya. Dan juga di saat-saat ini Bapak Presiden juga boleh menghimbau adanya satu gerakan PPKM darurat dan kita juga harus mengikutinya. Dan kita juga tentunya berdoa banyak saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, biar Tuhan Yesus juga boleh menjamah kita semua. Amin. Ya, baik saudara, saya mengingatkan kembali tema besar gereja kita adalah lebih dari pemenang. Ya, 3 bulan pertama kita sudah melewati bagaimana kita sebagai pribadi lebih daripada pemenang, kita harus tahu area-area peperangan sebagai orang pemenang. Yang pertama, bagaimana kita bisa menghadapi dan mengatasi dosa.
Yang kedua, kita sebagai pemenang, area yang harus kita ketahui dan harus kita hadapi adalah bagaimana kita menghadapi dan mengatasi musuh-musuh kita, yaitu setan. Dan setelah itu kita juga boleh belajar bagaimana menghadapi dan mengatasi masalah yang ada di dalam kehidupan kita semua. Itu 3 bulan yang pertama. Dan memasuki 3 bulan yang kedua, subtemanya adalah Character of the winner, karakter seorang pemenang. Ya, bagaimana yang pertama dengan karakter seorang pemenang kita dapat menghadapi dan mengatasi setiap raksasa yang ada di dalam kehidupan kita. Selanjutnya bulan kemarin dengan karakter seorang pemenang bagaimana kita juga boleh merencanakan masa depan kita. Dan saat bulan ini, bulan yang baru kita masuk dalam satu tema yang baru adalah Getting your future, meraih masa depan. Karakter seorang pemenang dalam kita meraih masa depan kita yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Nah, kembali kepada nats firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ya bagaimana di situ dikisahkan seorang tokoh yang bernama Bartemius. Ya, Bartemius ini adalah seorang pengemis dan buta, saudara. Ada hal yang menarik, yang unik dari tokoh ini yang dapat menjadi teladan bagi kita semua. Bartemius awalnya buta, tidak melihat. Ya, tentunya kalau kita perhatikan ini satu kondisi yang menyebabkan dia mungkin tidak punya harapan di dalam masa depannya. Tetapi setelah ia bertemu dengan Yesus, maka dia boleh mengalami belas kasihan Tuhan dan Tuhan menyembuhkan sehingga ia dapat melihat. Dan pada saat dia dapat melihat, saya mau katakan bahwa itulah yang namanya pencapaian masa depan yang ia raih bersama dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga masa depannya bukan lagi masa depan yang suram, tetapi masa depan yang penuh harapan. Hidupnya tadinya mungkin hidup tidak berharga, menjadi beban bagi orang lain, tetapi setelah dia dapat melihat masa depan yang dia miliki bersama dengan Yesus, maka disitulah ia mulai hidup baru. Dia bisa hidup berkarya bagi orang lain, bagi dirinya, bahkan berkarya bagi Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semua, yuk kita mau lihat proses daripada pencapaian masa depan yang diraih oleh Bartemius. Saudara yang kasih Tuhan, kitab Markus ini unik, saudara. Berbeda dengan kitab Matius dan kitab Lukas. Karena apa? Karena Markus menulis dengan jelas identitas nama daripada orang buta ini, yang namanya Bartemius. Ya. Jadi sekali lagi Bartemius adalah seorang buta dan dia pengemis. Profesinya sebagai minta-minta di pinggir jalan, saudara. Ya. Tetapi pada saat dia mendengar ada satu rombongan besar yang sedang lewat di hadapannya, dia lalu bertanya kepada orang-orang. Kalau saudara baca di Lukas pasal 18, dia bertanya kepada orang-orang, ada apa itu? Dan ada seorang memberitahukan kepada dia bahwa Yesus orang Nazaret sedang lewat. Nah, pada saat dia tahu dan mendengar bahwa Yesus orang Nazaret sedang lewat, maka ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara yang kasih Tuhan, hal menarik yang pertama yang kita boleh gali, ya, ia mendengar kabar bahwa Yesus orang Nazaret. Tetapi kenapa ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, yang menariknya, yang uniknya, yang luar biasanya dari pribadi yang bernama Bartemius, ternyata walaupun dia orang yang mungkin di kalangan bangsa Yahudi pada saat itu, dia orang yang tidak ternama, dia orang yang tersingkirkan. Dia mungkin orang yang tidak dianggap oleh bangsa Yahudi, tapi dia boleh memiliki satu pengenalan yang dalam akan Tuhan. Inilah yang menariknya, bahwa Bartemius memiliki satu pengenalan yang dalam akan Tuhan. Dia bukan berkata, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Tapi dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Artinya apa, saudara? Dia tahu betul dan dia kenal betul siapa pribadi yang namanya Yesus. Ya, dia tahu bahwa Yesus adalah orang Nazaret, tapi yang lebih dalam lagi, dia tahu bahwa Yesus adalah keturunan dari Daud, dan dia tahu bahwa Yesus inilah yang sudah dinubuatkan jauh sebelum dia lahir, bahkan jauh sebelum nabi-nabi
Nabi sudah membuatkan bahwa Yesus adalah seorang Mesias yang akan datang. Dan pada saat dia dengar Yesus orang Nazaret itu dengan berani, dengan lantang dia katakan Yesus anak Daud. Artinya apa? Dia tahu dan kenal siapa pribadi Yesus. Bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Allah untuk hadir di tengah-tengah bangsa Israel untuk menyelamatkan umat manusia. Bahkan memberikan satu pembaharuan hidup bagi seluruh umat manusia. Untuk itulah saudara kasih Tuhan, Bartimeus memang buta, dia tidak bisa melihat. Tetapi dia masih punya pendengaran, yaitu telinga. Telinganya tidak tuli. Dia mendengar banyak tentang Yesus. Dia banyak mendengar berita-berita tentang Yesus. Saya yakin dia banyak belajar dengan pendengarannya berita-berita tentang Yesus. Maka disitulah muncul imannya kepada Yesus. Maka dari itu, sejak dia tahu bahwa yang sedang lewat adalah Yesus orang Nazaret, maka pada saat itu dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dengan iman, ia berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia dengan iman berharap bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang sanggup untuk menyembuhkan dan bahkan memulihkan hidupnya. Bahkan memberikan satu masa depan yang baik di dalam kehidupannya. Itu yang pertama saudara. Dan yang kedua, kalau saudara perhatikan, setelah Yesus berhenti dan Yesus menyuruh orang banyak memanggil dia untuk datang kepada Yesus. Dan pada saat Bartimeus datang di hadapan Yesus, ya, dan Yesus katakan kepada Bartimeus, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tentunya secara logika, yang namanya pengemis, dia meminta-minta. Otomatis kalau ada seseorang bertanya, apa yang aku kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tentunya dia akan meminta sedekah, dia akan meminta uang yang banyak, benar? Ya, seperti yang dilakukan oleh orang lumpuh yang senantiasa hadir di pintu gerbang bait Allah, dia senantiasa dia profesinya sebagai minta sedekah. Kepada siapapun yang datang di bait Allah, dia pasti meminta sedekah. Tetapi berbeda dengan Bartimeus. Ini keunikan yang kedua. Ini luar biasanya pribadi yang namanya Bartimeus. Dia tidak minta sedekah dari Tuhan. Dia tidak meminta uang dari Tuhan. Tetapi dia meminta satu hal yang pasti. Dia meminta satu hal yang lebih berharga daripada uang. Yaitu apa? Yaitu kesembuhannya. Dan dia katakan, Rabuni supaya aku dapat melihat. Dia tidak meminta harta. Dia tidak meminta uang. Tetapi dia meminta satu hal yang membuat dia memiliki masa depan yang baru. Rabuni supaya aku dapat melihat. Dan saya percaya pada saat dia mendapatkan belas kasihan Tuhan dan dia mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Pada saat itu dia melihat dan saat itulah satu pencapaian masa depan yang ia raih. Ia berubah status dari orang yang mungkin tadinya tidak berpengharapan masa depannya suram. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus, setelah ia menikmati mujizat, ia dapat melihat disitulah masa depan yang baru yang sudah dia terima. Ya, masa depan yang baru, dia tidak lagi meminta-minta, dia tidak lagi menyusahkan orang, dia tidak lagi menjadi beban bagi orang, tapi dengan keadaannya dia bisa melihat, maka dia bisa berkarya, baik bagi dirinya sendiri, bagi orang lain dan khususnya bagi Tuhan. Inilah sejatinya saudara kasih Tuhan. Kita juga sejatinya dalam hidup ini, kita juga harus, di dalam hidup ini, kita harus menampilkan satu kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam Lukas, ya, setelah ia matanya melihat, lalu ia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahkan seluruh rakyat melihatnya memuji-muji Allah. Hidupnya benar-benar berkarya bagi Tuhan. Hidupnya benar-benar menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Inilah satu keadaan yang berubah drastis. Status dari buta menjadi melihat. Status mungkin dia tidak memiliki masa depan, tapi setelah dia bisa melihat, dia bisa menapaki, bahkan dia bisa meraih masa depan yang baru, hidup yang baru di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin banyak di antara kita saat ini, kita sedang mengalami kebutaan seperti apa yang dialami Bartimeus dari awal, dia buta.
kita tidak bisa melihat masa depan kita secara jelas. Khususnya di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Ya, mungkin kita yang bekerja, pekerjaan itu bukan lagi menjadikan satu harapan yang menjanjikan masa depan kita. Karena apa? Mungkin yang pasti banyak di antara saudara-saudara kita yang bekerja gajinya dipotong 50%. Ya, kalau sudah dipotong 50%, mana mungkin bisa mencukupi keluarga, ya. Apalagi bisa menjadi satu jaminan masa depan. Mungkin juga di antara saudara yang bekerja, saudara terancam PHK. Kalau saudara kena PHK, mana mungkin saudara bisa melihat masa depan saudara dengan jelas. Ya. Mungkin saudara juga di antara kita yang berusaha, berbisnis, melakukan usaha sendiri. Saat-saat ini sedang repot saudara. Sangat-sangat sepi dan omset selalu menurun, bukan meningkat. Dengan omset menurun berarti penghasilan, pemasukan buat perusahaan itu sangat sedikit dan itu tidak akan mencukupi seluruh pembiayaan yang dibutuhkan di dalam perusahaan itu. Jadi mana mungkin perusahaan itu boleh menjadi satu gantungan untuk masa depan kita. Mungkin juga COVID-19 ini berdampak bagi keluarga di tengah-tengah keluarga. Ya, dengan tadi misalnya penghasilan yang minim, ya, yang tadinya harmonis mungkin sudah mulai agak ribut-ribut sedikit. Ya. Tadinya mungkin harmonis, ada canda tawa, sekarang dengan adanya COVID-19 berdampak di tengah keluarga, mungkin semuanya saling diam, terancam tengah keluarga. Di tengah-tengah terancamnya keluarga, mana mungkin saudara bisa melihat keluarga saudara bisa ada dalam keluarga masa depan yang baik. Apakah saudara dalam menghadapi semua ini kita berputus asa dan kita pasrah kepada keadaan? Kita sudah diberi contoh teladan oleh Bartimius. Untuk itu bertepatan dengan tema bulan ini, Getting Your Future. Mari kita raih masa depan bersama dengan Tuhan. Saya mengutip dari pembinaan hamba Tuhan Selasa kemarin saudara. Ada beberapa cara untuk kita boleh meraih masa depan kita. Dan salah satunya adalah do it. Ya. Do it, bukan uang tapi do it, lakukan, kerjakan sesuatu. Dan di dalam do it ini, itu juga diterangkan bagaimana kita harus melakukan hal-hal yang benar yang berdasarkan Alkitab. Nah, Bartimius sudah memberikan contoh teladan bagi kita bahwa dia sudah melakukan hal yang benar dalam dia mencapai masa depannya dengan dia menyatakan iman kepada Yesus. Tentunya juga sudah dikasih Tuhan bulan kemarin bagaimana kita merencanakan masa depan kita. Apakah kita juga sudah mendasari semuanya itu dalam iman kepada Tuhan. Dan juga khususnya bulan ini dalam bagaimana kita meraih masa depan kita. Apakah kita juga sudah melandasi dengan iman kepada Tuhan. Bartimius sudah memberikan teladan bagi kita semua bahwa dia sudah melakukan hal yang benar. Dia sudah landasi pencapaian atau perencanaan untuk masa depannya dengan dia beriman kepada Tuhan. Nah sekarang selanjutnya saudara, tentunya bagaimana hubungannya dengan subtema kita, ya, karakter seorang pemenang dihubungkan dengan bagaimana kita bisa meraih masa depan kita. Saudara yang kasih Tuhan, tentunya apa yang sudah dilakukan Bartimius dalam dia merencanakan dan mencapai masa depannya, dia landasi dengan iman. Tentunya kita tahu saudara bahwa iman yang hidup, iman yang benar itu harus disertai dengan perbuatan. Ya, firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan di dalam Yakobus 2 ayat 22 lebih dijelaskan lagi bahwa iman yang disertai perbuatan ini menjadi iman yang sempurna, menjadi iman yang hidup. Inilah yang dilakukan oleh Bartimius. Dan saat inilah kita akan mau belajar. Ya, belajar dengan karakter seorang pemenang kita bisa meraih masa depan kita. Ya, jadi iman harus disertai dengan tindakan atau perbuatan supaya iman ini menjadi iman yang hidup, iman yang menghasilkan buah mujizat. Iman yang boleh menghasilkan kemenangan demi kemenangan bagi kita semua. Nah, bagaimana saudara? Ya, iman plus tindakan itu menghasilkan buah. Tetapi subtema besar yang kedua kita adalah
karakter seorang pemenang, dengan karakter seorang pemenang kita dapat meraih masa depan kita. Ya, merujuk dari keteladanan Bartemius yang dia lakukan dalam dia mencapai masa depannya. Nah, karakter seseorang itu bisa kita lihat dari tindakan atau perbuatan yang ia lakukan. Sehingga tindakan dan perbuatan yang ia lakukan itu akan menyertai imannya. Sehingga imannya menjadi iman yang hidup. Jadi karakter seseorang itu bisa kita lihat dari bagaimana ia cara bertindak, cara ia melakukan sesuatu. Dan cara dia melakukan dan cara dia bertindak itu menunjukkan karakter orang tersebut. Ya. Kita melihat saudara, bagaimana karakter daripada Bartemius dengan karakternya seorang pemenang, dia bisa mencapai atau meraih masa depannya. Kita akan lihat melalui tindakan atau perbuatan yang ia lakukan. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan ya, sekali lagi yuk kita perhatikan. Ya, ketika dia mendengar bahwa ada Yesus orang Nazaret lewat di hadapan dia dan dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tentunya saudara dikasih Tuhan, Bartemius tidak berteriak atau berseru hanya sekali lagi. Mungkin memang Alkitab tidak mencatat, tapi mungkin Bartemius berteriak berkali-kali. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, sampai membuat gerah orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya mereka memarahi Bartemius supaya Bartemius diam, jangan berteriak. Karena mungkin mereka teriakan itu mengganggu telinga orang banyak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartemius? Bukannya dia diam, tetapi dia semakin keras berteriak. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, dari sini saudara, dari apa yang dilakukan tindakan oleh Bartemius, ini kita bisa melihat karakter dia sebagai seorang pemenang, saudara. Dia bukannya berhenti berteriak atau berseru pada saat orang memarahinya, tetapi dia semakin keras berteriak. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini menunjukkan saudara, satu karakter di dalam hidup Bartemius. Karakternya adalah dia berkarakter gigih dan ulet. Gigih dan ulet melalui tindakan yang dia lakukan. Ya, dia berkarakter gigih dan ulet. Ya, ini adalah membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang memiliki karakter gigih dan ulet dalam meraih tujuan apa yang sudah dia rencanakan sebelumnya. Yaitu kesembuhan matanya, karena itu adalah masa depan bagi dirinya. Karakter gigih dan giat ini juga harus dibutuhkan oleh setiap orang-orang pemenang dalam meraih tujuan apa yang kita rencanakan guna mencapai masa depan yang kita rencanakan sebelumnya. Saudara kena kasih Tuhan, jadi karakter ini harus kita bangun saudara. Kegigihan dan keuletan ini kita harus bangun di dalam pribadi kita masing-masing. Ya, karena apa? Kenapa kita harus membangun karakter gigih dan ulet? Karena dengan gigih dan ulet itu akan merupakan spirit yang membangkitkan daya tahan yang kuat untuk terus berjuang dalam mencapai tujuan apa yang kita ingin atau apa yang kita ingin raih, kita capai. Ya, daya tahan yang kuat untuk menghadapi bahkan mengalahkan setiap hambatan, setiap halangan, setiap rintangan yang mencoba menggagalkan untuk kita bisa sampai kepada tujuan akhir, untuk kita bisa mencapai masa depan yang kita cita-citakan tersebut. Jadi gigih dan ulet ini merupakan satu daya tahan yang kuat supaya kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah kepada keadaan. Gigih dan ulet merupakan satu daya tahan yang kuat untuk kita menjadi pribadi yang pantang menyerah. Untuk menjadi pribadi yang memiliki mental baja atau bermental baja, bukan bermental tempe saudara. Ya, menjadi pribadi yang never give up, yang tidak pernah mudah menyerah. Inilah yang sudah diteladani oleh Bartemius kepada kita semua. Ya, dia pribadi yang ulet dan gigih. Di tengah-tengah cemoohan, marahan orang banyak, dia tidak berhenti. Bayangkan saudara, kalau dia berhenti berseru, mungkin Yesus tidak akan melihat kegigihan dia dan keuletan dia. Mungkin Yesus berlalu begitu saja.
Tetapi karena dia memiliki satu karakter gigih dan ulet, dia terus berteriak, bahkan semakin keras, bahkan sampai kepada telinga Yesus. Maka Yesus, pada saat Yesus mendengar, maka Yesus memerintahkan supaya dia orang banyak memanggil Bartimius untuk bertemu dengan dia. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita dalam mencapai atau meraih masa depan yang kita cita-citakan, kita juga memiliki karakter seperti Bartimius? Apakah kita menjadi pribadi yang gigih dan ulet dalam melakukan setiap aspek kehidupan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Mungkin di dalam pekerjaan saudara bekerja, apakah saudara sudah memberikan satu kontribusi dengan saudara menampilkan satu karakter yang gigih dan ulet? Ingat saudara, dalam bekerja itu juga banyak hambatan, banyak rintangan. Kalau saudara orang yang mudah menyerah, mudah menyerah dan tidak mau melawan setiap hambatan rintangan, maka saudara mungkin saat itu saudara tidak ada lagi di perusahaan itu. Saya ingin bersaksi saudara, waktu saya muda itu kan, saya pernah muda saudara. 11 tahun saya bergelut di sales marketing saudara. Dan tugas saya membuka wilayah baru, open market di wilayah baru. Saya harus mendapatkan banyak langganan-langganan toko-toko yang harus saya ambil. Dan saya punya tekad. Toko yang saya kunjungi yang baru itu, saya punya tekad. Maksimal 3 minggu toko itu harus menjadi langganan saya. Minggu pertama mungkin saya merasa gagal, tapi saya tidak mau berhenti di situ. Minggu kedua saya samperin lagi dengan metode yang baru, dengan strategi yang baru. Mungkin masih gagal, tapi minggu ketiga, puji Tuhan. Bisa saya katakan mungkin 95% saya berhasil. Karena itu disebabkan karena saya pada saat itu saya menjadikan diri saya menjadi orang yang ulet dan gigih dalam mencapai apa yang saya cita-citakan. Mungkin juga saudara yang kasih Tuhan, saudara yang sedang berusaha, saudara juga apakah saudara juga memiliki karakter orang yang gigih dan ulet? Ingat saudara, di dalam persaingan, khususnya di tengah-tengah masa pandemik ini, saling menjatuhkan itu sangat luar biasa sekali. Saling menjatuhkan harga dan lain sebagainya. Kalau saudara sebagai pemimpin perusahaan, saudara tidak memiliki satu karakter gigih dan ulet, pasti saudara akan terlibas. Saudara akan mati. Tapi kalau saudara memiliki satu karakter gigih dan ulet, maka saudara bisa menyelamatkan perusahaan saudara. Mungkin saat ini juga ada di antara kita semua orang tua yang rindu untuk anaknya memiliki satu masa depan yang baik melalui studinya. Saudara mungkin mengajari anak-anak saudara. Saudara juga harus gigih dan ulet dalam mengajari anak-anak saudara. Sekarang berbeda dengan dulu saudara. Rasanya kalau pelajaran sekarang itu lebih susah dari dulu. Kalau saudara tidak gigih dan ulet, kalau saudara tidak pandai-pandai untuk bisa mengajari anak saudara, mungkin anak saudara nanti hanya menjadi anak yang biasa saja. Hanya jadi anak yang biasa saja yang tidak memiliki kelebihan daripada orang lain. Atau mungkin saudara kasih Tuhan, ibu-ibu sekarang banyak yang sedang belajar masak saudara. Karena apa? Mungkin perekonomian keluarga otomatis menurun. Jadi mensiasatinya ibu-ibu banyak yang belajar masak supaya apa? Supaya jangan banyak makan di luar. Karena kalau makan di luar tentunya biayanya lebih besar daripada makan di rumah sendiri. Mungkin ibu-ibu dalam tahap belajar mungkin masakannya masih segitulah gitu. Tapi jangan putus asa. Harus ulet dan gigih, harus terus belajar apa yang menjadi kekurangannya supaya makanannya menjadi makanan yang enak dan lezat. Sehingga dengan makanan lezat dan enak itu bisa membawa dampak masa depan keluarga yang harmonis. Saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Amin. Nah inilah saudara kasih Tuhan. Bartimius memberikan teladan bagi kita. Dia berkarakter gigih dan ulet. Yang menyebabkan dia berhasil mencapai masa depannya. Melalui tindakannya. Dia tidak berhenti pada saat dia dimarahi orang. Tapi dia tetap berteriak. Dan tindakan inilah yang menyertai imannya. Sehingga imannya menjadi iman yang hidup. Iman yang menghasilkan
mujizat dari Tuhan. Yang pertama saudara. Selanjutnya yang kedua saudara. Kalau kita perhatikan lagi ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil kamu. Memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Penekanannya ada di ayat 50. Apa yang dilakukan oleh Bartimius pada saat Yesus memanggil dia dan pada saat dia tahu bahwa dia dipanggil oleh Yesus, apa yang dilakukannya? Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tentunya Alkitab kita semua sama ya. Apa yang dilakukan oleh Bartimius? Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tidak ada Alkitab yang lain mungkin. Lalu ia nggak mau berdiri, dia tetap saja duduk. Dan ia tidak mau pergi mendapatkan Yesus. Tidak ada ya Alkitab seperti itu. Tetapi hanya ada satu Alkitab yang berkata bahwa ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ini yang dilakukan oleh Bartimius yang kedua. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan orang buta itu pun melemparkan jubahnya lalu cepat-cepat berdiri dan pergi kepada Yesus. Ya. Karakter yang kedua yang dapat kita lihat melalui tindakan yang diambil oleh Bartimius, bahwa Bartimius adalah pribadi yang berkarakter sigap, tidak menunda-nunda waktu dan sigap tidak menunda-nunda waktu dan kesempatan. Ya, dia sigap tidak menunda-nunda waktu dan dia sigap untuk meraih kesempatan yang ada. Sigap berarti cepat bergerak, cekatan dan penuh semangat dan tidak menunda-nunda. Jelas ya? Dengan kita baca bahwa Bartimius pada saat dia dipanggil, apa yang dilakukannya? Dia segera berdiri, ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan ia pergi mendapatkan Yesus. Yang dilakukannya itu. Dia bukannya menunda-nunda, dia tidak hanya sekedar duduk, biarin dah, saya nggak mau walaupun saya dipanggil Yesus saya nggak mau berdiri, sudah saya tinggal duduk aja. Tapi apa yang dilakukannya? Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Menunjukkan sekali lagi bahwa dia berkarakter sigap. Tidak menunda-nunda waktu dan tidak menunda kesempatan yang ada. Tindakan Bartimius menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang berkarakter sigap. Tidak menunda-nunda. Menunda-nunda waktu karena dia tahu itulah kesempatan yang dia tunggu-tunggu sejak lama. Ya, jadi sebelum dia jauh bertemu dengan Yesus yang tadi saya katakan, dia tentunya sudah banyak mendengar berita tentang Yesus dan sudah pada saat itulah dia sudah memiliki iman kepada Yesus bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang sanggup untuk memulihkan hidupnya, yang sanggup untuk memberikan masa depan yang baik di dalam hidupnya. Dan pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, maka dia sigap. Dia tidak menunda-nunda waktu dan dia tidak mengabaikan kesempatan yang ada. Dia tahu saat itulah pada saat Yesus memanggil dia, itu waktu untuk dia menerima belas kasihan dari Yesus, yaitu kuasanya yang dapat menyembuhkan matanya bagi masa depannya. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita juga dalam meraih masa depan kita? Kita seperti memiliki karakter seperti Bartimius, ataukah kita seringkali mengabaikan waktu dan kesempatan yang ada? Dengan kita berleha-leha. Dengan kita mengulur-ngulur waktu. Nanti aja deh, kan masih ada hari esok. Nanti aja deh, saya mau bermalas-malasan dulu, saya mau duduk di kursi goyang dulu. Ya, kan masih ada kesempatan besok. Ingat saudara kasih Tuhan, ada pepatah, kesempatan datang tidak 2 kali, tapi kesempatan datang 1 kali. Untuk itulah, mari kita memiliki karakter yang sigap dan tidak menunda waktu dan tidak mengabaikan kesempatan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita orang yang suka berleha-leha, kalau kita suka orang yang mengulur-ngulur waktu, atau nanti aja deh, percayalah, saudara tidak akan bisa mencapai tujuan untuk meraih masa depan saudara. Tapi saudara
Mari kita teladani apa yang Bartimeus lakukan. Dia sigap, dia tidak menunda-nunda waktu dan dia meraih kesempatan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu contoh dalam Alkitab, namanya Yosua. Yosua berhasil membawa bangsa Israel menuju negeri Kanaan, yaitu negeri perjanjian, yaitu Kanaan, karena dia sigap dan dia tidak menunda-nunda waktu serta kesempatan yang Tuhan percayakan kepada dia. Kalau saudara baca dalam Yosua 1 pasal 2, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini masuk ke negeri perjanjian yang sudah aku janjikan kepada nenek moyang mereka." Apa yang dilakukan Yosua? Yosua tidak menunda-nunda waktu, tapi dia sigap. Pada saat Tuhan berfirman, maka pada saat itulah dia mulai bergerak, dia mulai melakukan sesuatu. Sampai akhirnya kita baca, bangsa Israel bisa menduduki tanah negeri perjanjian Kanaan. Karena ada satu pribadi yang namanya Yosua. Dia berkarakter sigap dan tidak menunda-nunda waktu dan mengabaikan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada dia. Inilah sudah kita kasih Tuhan yang menjadi inti firman Tuhan di bulan yang baru ini. Karakter seorang pemenang, bagaimana kita meraih masa depan. Mari kita teladani apa yang sudah Bartimeus lakukan. Mari kita memiliki satu karakter yang gigih dan ulet. Yang kedua, mari kita memiliki satu karakter yang sigap dan tidak menunda-nunda waktu dan mengabaikan kesempatan yang ada. Biarlah kalau kita boleh melakukan firman Tuhan, maka percayalah saudara bisa menatap masa depan saudara dengan baik. Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi masa depan saudara. Walaupun di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit, di tengah-tengah COVID-19 ini. Tapi percayalah, rancangan Tuhan bagi saudara adalah rancangan yang indah. Amin. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang indah yang memberikan masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari selanjutnya saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Dan saya minta untuk WL, Ibu Utet, membantu saya untuk menyanyikan satu pujian, Karena Salibmu. Dan marilah kita semua jemaat Tuhan, kita boleh mempersiapkan keberadaan hidup kita untuk kita boleh masuk dalam perjamuan kudus, menikmati perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus yang senantiasa kita nikmati setiap bulan itu bukan merupakan satu acara rutinitas, tapi melalui perjamuan kudus kita senantiasa terus diingatkan bagaimana kasih Allah yang begitu besar, yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Sehingga kita boleh memiliki satu kehidupan yang kekal, kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Untuk itulah kita semakin mengasihi Dia, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Haleluya. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Saya undang untuk hamba Tuhan yang bertugas. Kau menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
orang tua tidak diperbolehkan memberikan roti dan anggur perjamuan ini kepada anak-anak. Dan juga bagi saudara yang belum dibaptis, saudara tahan dulu. Saudara tidak diperbolehkan untuk mengambil bagian. Nanti setelah saudara dibaptis baru saudara bisa ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita angkat refnya, karena salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Baik saudara, sebelum kita menikmati roti dan air perjamuan kudus, kita akan mengadakan pengakuan iman. Ya, sama-sama kita katakan pengakuan iman. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke alam bersah, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang kembali ke jemaatnya dan menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, sidang jemaat Kristus yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal. Amin. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan dan aminilah jika itu menyentuh hati saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan yang dinaikkan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nikmatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya kita angkat cawan ini ke atas dan kita naikkan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita nikmati dalam nama Yesus. Haleluya. Kau Allah kami yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji syukur Mari kita bersyukur kepada Tuhan. bagimu. Naikkanlah syukurmu kepada Sebab Dia. Engkau baik, Haleluya. sebab Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Oh kasih Yesus. Allah kami yang baik. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kalau Tuhan layakkan kami, untuk kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Kami boleh disadarkan oleh Tuhan bagaimana kasih-Mu yang besar sudah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kau telah rela mati untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Untuk itulah ya Roh Kudus, ingatkan kami terus untuk kami semakin mengasihi Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengasihi kepada Engkau ya Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas perkenanan Tuhan. Atas penyertaan Tuhan lewat ibadah di pagi hari ini yang disertai dengan perjamuan kudus-Mu ya Bapak. Biar apa yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan itu boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Khususnya kami boleh bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami, dan juga lewat perjamuan kudus yang sudah kami terima. Biar ini boleh menjadi satu materai berkat Tuhan dalam kami memasuki bulan yang baru di bulan Juli ini ya Bapak. Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau bersama-sama bersepakat berdoa kepada Tuhan, menaikkan iman kami kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu Tuhan. Kau menjamah mereka satu persatu Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk ibu mertua dan 3 keluarga adik ipar dari hamba-Mu Bapak Daniel Sucipto yang terpapar COVID-19 ya Bapak. Kiranya Tuhan menjamah mereka. Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh kembali disembuhkan dan dipulihkan oleh Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Bapak Joni, keluarga daripada Bapak Andi Okran, untuk Bapak Rudi Tanuwijaya dan Ibu Nanik Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Dini, istri daripada Pak Shat, Ketua Kaum Pria Mada Jabar Tuhan. Dan kami juga terus berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh yang tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kiranya Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah mereka dengan tangan Tuhan yang berlubang paku yang penuh kuasa itu. Kami percaya mujizat Tuhan akan dinyatakan atas hidup mereka ya Bapak. Karena kami percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa sakit penyakit yang sedang mereka alami Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka sembuh dan dipulihkan oleh Engkau ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas karya Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah hidup gembala kami, Bapak Pendeta Samuel Benaya Tuhan. Kau sudah menyembuhkan dan bahkan memulihkan hamba-Mu ya Bapa.
biarlah hamba-Mu boleh kembali bersama-sama dengan kami dengan tubuh yang sehat dan pulih karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Diberkati juga keluarga, istri dan anaknya doa Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang mengalami pemulihan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang sempurna itu boleh menyempurnakan kesembuhan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur atas saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun. Biarlah sekiranya senantiasa berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka ya Bapa. Penyertaan-Mu sempurna di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga di tahun yang baru mereka boleh mengalami kemenangan bahkan berkelimpahan berkat daripada Tuhan. Dan melalui semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, khususnya untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi corona yang semakin memburuk ini ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dinyatakan atas bangsa ini ya Bapa. Lewat setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah. Biarlah kiranya Tuhan berkati. Bahkan Tuhan memberikan roh kesadaran bagi setiap warga negara untuk bisa mengikuti semua apa yang dicanangkan melalui protokol kesehatan ini ya Bapak. Sehingga bersama-sama kami dapat memutus rantai corona ini dengan cepat ya Bapak. Dan memberkati juga para tim nakes, tenaga kesehatan baik itu dokter, suster maupun perawat. Tuhan juga memberkati mereka. Memberikan kepada mereka ketabahan dan ketulusan dalam melaksanakan tugas ya Bapak. Tuhan juga memberkati para pejabat, para pemerintah bangsa ini. Yang tertinggi mulai daripada Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bahkan sampai ke tingkat yang paling terendah ya Bapak. Dan setiap aparat amanan dan aparat penegak hukum. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Memberikan roh hikmat takut akan Tuhan. Sehingga melalui mereka boleh mempersembahkan karya yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan menyertai dan mengurapi mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini ya Bapak. Kami yang berpelayanan di gereja ini melalui ibadah online. Tuhan memberkati kami dalam perjalanan. Tibakan kami di tempat rumah kami masing-masing dengan tidak kurang sesuatu apapun. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Kiranya Tuhan juga melawat mereka satu persatu. Kiranya apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, Tuhan yang akan mencukupkan mereka. Karena kami punya Bapa yang begitu sangat baik kepada kami anak-anakmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan engkau diberikan damai sejahteranya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, kuat, kokoh dengan Roh Kudus akan senantiasa hadir, menyertai kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin. Kami memuji Selamat tahun Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Haleluya, amin.